Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Fadilza. Hari ini kita akan membahas tentang ujian Allah pada orang yang beriman. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah telah menegaskan bahwa Ia tidak akan membiarkan begitu saja seseorang berkata bahwa ia telah beriman sebelum dia mengujinya. Sehingga jelas bagi Allah siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jika Anda telah menyatakan bahwa Anda beriman pada Allah, maka persiapkanlah diri Anda untuk menempuh berbagai ujian dan cobaan yang akan diberikan Allah pada diri Anda. Ujian yang diberikan Allah bisa berupa ujian kenikmatan, bisa juga berupa ujian keburukan, dan berbagai hal yang tidak menyenangkan. Allah telah menegaskan hal ini di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Apa saja kejadian yang Anda alami itu adalah ujian dan cobaan dari Allah. Boleh jadi Anda diuji dengan usaha bisnis yang maju, harta berlimpah, rumah dan mobil mewah, pangkat dan jabatan tinggi. Atau bisa saja Anda diuji dengan kejadian yang buruk, seperti usaha bangkrut, kena PHK, rumah terbakar, mobil hilang, kematian anak atau pasangan hidup, dan lain sebagainya. Jika Anda berhasil menempuh ujian ini, maka Allah akan menaikkan derajat keimanan Anda. Keberhasilan Anda menempuh ujian tergantung bagaimana Anda mensikapi semua ujian itu. Ada orang yang diuji dengan usaha yang sukses, kekayaan berlimpah, pangkat dan jabatan tinggi, hingga ia lupa pada Allah. Ia sibuk bersenang-senang dengan harta dan kekayaannya, jauh dari masjid dan ibadah pada Allah. Kadang sholat, kadang tidak, kikir terhadap fakir miskin. Orang seperti ini telah gagal menempuh ujian kenikmatan diberikan Allah padanya. Semakin lama dia akan semakin jauh dari Allah. Ada juga orang yang diuji dengan kenikmatan dan kekayaan berlimpah, namun hatinya bertambah tunduk pada Allah. Dia semakin dekat dengan masjid dan rajin beribadah. Infak, sedekah, dan wakafnya tersebar di mana-mana. Inilah tipe orang yang berhasil menempuh ujian yang diberikan Allah padanya. Ada pula orang yang diuji dengan kejadian yang buruk, seperti kena PHK, usaha bangkrut, ditipu orang, rumah terbakar, mobil hilang,
kematian anak atau pasangan hidup, penyakit yang tidak kunjung sembuh, dan lain sebagainya. Dia menghadapi semua itu dengan sabar dan tetap istiqomah, beribadah dan mendekatkan diri pada Allah. Semua kejadian buruk itu tidak menyebabkan hatinya berpaling dari Allah. Inilah orang yang lulus menghadapi ujian keburukan. Insya Allah, derajat keimanannya akan bertambah dan meningkat. Ada pula orang yang tidak tahan menghadapi ujian keburukan tersebut, hingga berpaling dari Allah. Ia jadi malas mengerjakan sholat dan ibadah pada Allah. Bahkan ia benci pada Allah, merasa Allah tidak adil terhadap dirinya. Akhirnya dia mencari pelarian ke musik, minum dan mabuk-mabukan, berjudi, zina, pergi ke dukun dan pesugihan untuk menghilangkan kegelisahannya. Inilah orang yang gagal menghadapi ujian keburukan dari Allah. Setiap orang yang sudah menyatakan dirinya beriman pasti akan menghadapi dua macam ujian tersebut di dalam hidupnya. Persiapkanlah diri Anda untuk menghadapi semua ujian itu. Dekatkan diri selalu pada Allah dengan tetap mengerjakan sholat wajib dan sunnah. Perbanyak zikir dan istighfar. Selalu ingat pada Allah dimanapun, dalam keadaan apapun. Tetap mengerjakan amal soleh yang diridhoi Allah. Niscaya Allah akan membimbing Anda menghadapi berbagai keadaan di dalam hidup Anda. Anda tidak akan bisa menolak semua ujian itu, baik ujian yang baik maupun yang buruk. Itu sudah menjadi ketetapan Allah yang harus Anda jalani. Anda tinggal memilih, tetap istiqomah dan berhasil menempuh ujian itu, dan derajat Anda akan naik, atau Anda gagal menjalani ujian tersebut dan Anda terpuruk dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Bagi orang yang beriman, kejadian yang baik dan buruk adalah sama saja, karena keduanya merupakan ujian dari Allah. Jika mendapat kebaikan, ia bersyukur, dan jika mendapat keburukan, ia bersabar, sehingga kedua hal tersebut tetap memberi manfaat pada dirinya. Kebanyakan manusia tidak gentar jika diuji dengan kejadian yang baik dan berbagai kenikmatan hidup, tapi akan berpikir keras untuk menghindar dari ujian yang buruk dan berbagai musibah serta bencana. Allah telah memberi kesempatan pada kita untuk menghindar dan melindungi diri dari berbagai ujian yang berat dan menyakitkan, dengan menyuruh kita berdoa sesuai surat Al-Baqarah ayat 286 sebagai berikut. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmati kami. Engkaulah penolong kami.
maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Perbanyaklah membaca doa surat Al-Baqarah 28 ini, baik di dalam sholat atau setiap selesai sholat. Allah tidak pernah menolak doa orang yang memohon padanya. Insya Allah Anda akan terhindar dari ujian dan cobaan yang teramat berat dan di luar kesanggupan Anda menempuhnya. Jika Anda tetap istiqomah mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah Anda bisa menjalani semua ujian itu dengan baik. Dan keimanan Anda terus meningkat setingkat demi setingkat. Demikianlah saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.